Morning, selamat pagi. Apa kabar guys? Seperti biasa, pekerjaan sudah kelar. Waktunya kita untuk bercerita. Bercerita tentang apa? Kita mau bahas apa? Kemarin udah tentang bolehkah atau haruskah kita memberi kepada mertua dan orang tua. Nah, itu udah kita bahas ya. Yang intinya itu sesuai dengan perekonomian kalian masing-masing. Nah, yang satu lagi ini apanya aja kita tekankan lagi yang terakhirnya ya kan. Satu lagi, kita kan nanti bakalan jadi orang tua nih ya kan. Nah, kita dari saat ini, mulai dari sekarang kita harus mengajari kepada anak kita, memberi ajaran lah kepada mereka. Dan kita juga siap-siap bakalan nantinya tua dan nanti bakalan digituin juga sama anak kita, ya kan? Nah, maka dari itu kita akan mengajarin sama anak kita untuk mengatakan yang seperti itu tadi. Nah, jadi kita tidak memaksakan mereka untuk memberi kepada kita. Tunggu dulu, terpenuhi dulu kebutuhan keluarga mereka, lalu mereka bisa memberi kepada kita. Dan kita harus siap-siap itu. Dan mulai sekarang kita harus mempersiapkan diri juga buat kita, jangan ke anak kita. Untuk hari tua kita harus menabung dikit-dikit, memisahkan untuk pendidikan anak dan untuk hari tua kita. Supaya apa? Supaya nanti kita, ketika anak kita sudah berumah tangga, ya kan, kita tidak merepotkan mereka, kita tidak minta-minta sama mereka. Kalau mereka memberi, kita terima. Kalau tidak diberi, kita tidak terima. Begitu guys. Jadi dua-duanya sehat, keluarga mereka sehat dan kita juga sehat. Maka hubungan antara menantu, ya kan, menantu sama mertua, anak sama orang tua itu akan selalu menjadi harmonis. Begitu, oke? Itulah intinya, pokoknya kita sebagai orang tua zaman now harus buka pikiran, ya kan, buka pikiran, belajar lagi, dan kita harus mengajarin anak kita supaya dia tidak terbebani nantinya gitu kan. Kadang kan kalau orang-orang dulu, kalau misalnya dia tidak membantu anaknya, bakalan jadi omongan atau dikatain anak yang durhaka lah, anak yang lupa orang tua lah, begitu kan. Nah, jadi untuk kita yang orang tua sekarang, yang kita harus lebih pintar mengikuti zaman perkembangan kehidupan ini. Kita mengajarkan sama anak kita seperti itu, dan kita juga harus pintar-pintar juga, ya kan? Harus. Oke. Nah, itu tutup case mengenai bisakah kita memberi orang tua atau mertua kita. Satu lagi, sebagai kita saudara, apalagi nih ya, ipar-ipar. Ini paling sensitif ini kalau kita bahas ipar-ipar ini ya kan. Ipar-ipar atau bahasa di suku Bataknya eda-eda, para eda-eda. Nah, ini nanti bakalan kita bahas ya kan. Pengen sekali aku membahas tentang pereda-edaan, peripar-iparan ya kan. Nah, besok aja ya guys. Udah aku ini simpan ya kan. Aku akan bahas tentang bagaimana sih sebaiknya ipar atau eda itu gitu. Adik sama abang, abang sama adik, kakak sama adik, abang sama kakak, pokoknya itulah tentang ipar, eda, dan persaudaraan dalam keluarga. Besok kita bahas. Untuk hari ini itu dulu, aku close yang masalah tentang bolehkah atau haruskah kita memberi
memberi bulanan pada mertua dan orang tua. Oke? Semoga ini bermanfaat buat kita. Kalau tidak bermanfaat, skip saja ya kan. Jadi ini menurut aku dan pengalaman-pengalaman hidup dari ya teman-teman yang aku jumpain, yang mereka selalu cerita gitu. Jadi itu yang aku kutip sekalian dengan apa yang terjadi ya kan. Pokoknya itu bukan ngarang-ngarang, tapi itu kebanyakan yang terjadi di dalam kehidupan kita ya kan. Oke. Terima kasih. Kalau ada yang tidak sesuai masalah itu, misalnya haruslah sebagai anak itu harus berbakti begini bla bla, komen ya kan, taruh di situ menurut kalian apa. Ini kalau menurutku gitu kan. Setiap orang mempunyai perbedaan pendapat, boleh dong. Oke? Bye bye.